sebenarnya Stoa itu apa sih? Nah, mungkin ini ke Pak dosen biar bisa langsung dijawab aja dulu. Mungkin kita udah dengar apa kata ya Stoa secara harfiah gitu kan. Menurut KBBI juga ada gitu. Tapi apaan sih sebenarnya kalau misalnya dari sisi filosofis atau Stoa sebenarnya Stoa ini kalau mau ditelusur itu tahun 400-an 95 sebelum Masehi. Nah, setelah itu kan tahun dihitung mundur sampai tahun 0, lalu 0 hitung lagi 1 setelah Masehi. Nah, pemikiran ini dimulai oleh Zeno. Jadi mereka ini di zaman filsafat yang lama, yang tua itu orang berfilsafat itu cenderung sebenarnya mencari ini pekerjaan intelektual. Mereka mau cari tahu apa yang menjadi prinsip dasar realitas kenyataan ini sebenarnya apa. Lalu beberapa orang tuh filosof sebelum Zeno yang adalah pendirinya Stoa itu mereka bilang air misalnya. Ada yang bilang air, namanya filosofnya namanya Thales. Lalu ada yang Demokritos, ada yang bilang atom, ada yang bilang angka, Pitagoras, dia bilang yang mendasari realitasnya angka, air tadi. Tapi Zeno sendiri, Stoicism sendiri itu dipengaruhi oleh salah satu yang disebut Heraclitus. Itu dia bilang itu ada fire. Nanti Mbak Lia paling tahu ini. Fire itu lalu diterjemahkan jadi logos tuh api. Rasionalitas, logos itu yang nanti ada hubungannya sama law of nature, tatanan semesta itu yang lalu jadi dasarnya. Nah, Stoicism sendiri itu sebenarnya awalnya adalah perpaduan antara itu pemikiran Heraclitus, cynicism, dan admixture. Disebut dalam beberapa teks sejarah filsafat itu disebut admixture with Platonism. Makanya lalu ada corak-corak yang macam-macam gitu. Kadang-kadang kalau kita periksa, kita pikir, mereka ini monism nggak sih? Stoicism ini materialis nggak sih? Gitu kadang-kadang, tapi kok jadi logos, jadi sifatnya jadi halus lagi, jadi kayak roh lagi. Tapi, nah itu karena ada mixture yang banyak sekali dalam sejarah pemikiran filsafat itu saling mempengaruhi. Dan early Stoic itu mereka menolak immortalitas karena ini masih coraknya masih materialis. Jadi yang ada ini yang sekarang ini. Tapi setelahnya later Stoic itu mereka menerima konsep jiwa. Nah, Marcus bilang ya yang dimaksud dengan api itu bukan api yang harafiah gitu. Nanti itu api sebenarnya representasi tentang sesuatu yang membangkitkan, yang menjadi pemicu realitas ini bergerak. Iya, saya kira itu dulu. Saya dari tadi gini aja, bentar harus mencerna nih. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, bahasa yang sederhana gitu. Kalau di ininya kan jadi saya menangkapnya gitu. Jadi kayak ada sedikit kemiripan nggak sih dengan acuh gitu kan. Jadi kayak maksudnya kalau misalnya anak zaman sekarang tuh nggak dimasukin dalam hati, maksudnya kayak Stoa itu ya udah gitu, nggak dipikirkan, nggak diapa gitu. Sebenarnya kayak gitu nggak sih gitu? Yang simpelnya aja aku bingung gitu. Apa? Enggak cuek. Kalau dalam pembacaanku dalam tradisi Stoa, karena yang khusus Aurelius saya serahkan kepada Mbak Lia. Jadi yang dalam Stoa secara umum enggak. Mereka punya konsep atarexia tuh soal pikiran yang teguh. Mereka enggak cuek. Mereka sadar, aware dengan yang ada dan dirinya sendiri. Jadi tadi kalau Mbak Lia sempat singgung directing mind itu maksudnya itu orang-orang yang punya pemikiran yang tangguh. Atarexia tuh terbingungan. Dia nggak bingung-bingung gitu loh. Biasanya kalau yang cuek itu lari dari itu. Tapi ini enggak, mereka tahu ada, tapi bagaimana berhadap-hadapan dengan itu tanpa tetap dengan teguh gitu, tanpa tegar gitu, tanpa gentar gitu.